Pada pertemuan ketiga kita kali ini, kita akan membahas tema persamaan dan pertidaksamaan. Nah, di sini ada kita kalimat matematika. Nah, di dalam kalimat matematika itu dibedakan menjadi kalimat pernyataan dan kalimat terbuka. Di mana kalimat pernyataan ini kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar atau bernilai salah. Itu untuk kalimat pernyataan. Contohnya apa? Di sini kalau Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Nah, ini pernyataannya benar karena kenyataannya Bandung itu merupakan ibu kota provinsi. Kemudian ada contoh yang salah, Gunung Sapotan terletak di Banten. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah karena Gunung Sapotan itu tidak terletak di Banten. Jadi kalimat pernyataan itu bisa pernyataannya benar, bisa pernyataannya salah. Nah, itu kalimat pernyataan. Yang kedua, kita akan membahas kalimat terbuka. Nah, kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya, itu namanya kalimat terbuka. Artinya masih ada yang satu variabel yang tidak diketahui nilainya, itu disebut kalimat terbuka. Contohnya, perhatikan kalimat X kuadrat sama dengan 16. Jika variabel X kita ganti dengan negatif 4 dan 4, maka kalimat X kuadrat itu akan benar sama dengan 16. Nah, ini nilainya benar. Nah, dalam hal ini, X bisa negatif 4 atau X bisa positif 4. Nah, ini adalah penyelesaian dari kalimat terbuka X kuadrat sama dengan 16. Jadi himpunannya itu bisa negatif 4, bisa positif 4. Nah, itu contoh kalimat terbuka. Berikutnya kita ke persamaan. Persamaan itu kalimat persamaan matematika itu didefinisikan bisa sebagai ungkapan yang ditetapkan antara dua ekspresi atau dua variabel, di mana mungkin salah satu variabelnya tidak diketahui nilainya. Contohnya di sini ada. Kita buat persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSV. Nah, ini kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Jadi sama dengan. Dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Contohnya variabelnya. Kita kan nggak tahu nilai X. Nah, ini bisa kita selesaikan. Jadi 5X kurang 3 sama dengan 10. Ini kan bisa kita selesaikan sama bisa ini. X-nya berapa? Berarti bentar ya. Draw-nya ini kan. 5X sama dengan ini pindah ke sini jadi positif 10 ditambah 3. Artinya 5X sama dengan 13. Nah, X sama dengan 13 per 5. Itu nilai X-nya. Jadi ini contoh kalimat terbuka satu variabel. Artinya variabelnya ini yang tidak diketahui. Makanya PLSV. Sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV ini suatu persamaan yang mengandung dua variabel berpangkat 1 juga. Tidak mengandung perkalian antar dua variabel. Contohnya, 2X ditambah Y sama dengan 15. Dan X ditambah Y 20. Nanti dari sini kita akan bisa memperoleh berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Dari sini kita nanti bisa menggunakan metode eliminasi atau substitusi, nanti seperti itu. Ini yang dua variabel. Jadi ingat, kalau yang satu variabelnya, dua variabelnya X, Y. Kemudian kalau yang tiga variabel, persamaan linear tiga variabel SPLTV, suatu persamaan yang menggunakan tiga variabel. Contohnya variabel X, Y, di sini Z. X, Y, Z. Nah, ini kemudian ada X ditambah 2Y dikurang 2Z sama dengan 10. Ini contoh persamaannya. Nah, di sini kita nanti akan menyelesaikan bagaimana cara penyelesaian himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Contoh soal satu ini, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4X kurang 3Y sama dengan 3X tambah 5. Ini persamaan apa? Satu variabel, dua variabel, apa tiga variabel? Satu variabel, karena variabelnya cuma X. Tidak ada Y, tidak ada Z. Nah, ini akan kita samakan jawabannya ini. 4X gitu, kurang 3
3 sama dengan 3X ditambah 5. Ini kita tambahkan, kedua ruas ditambahkan 3. Jadi supaya apa ditambahkan 3? Supaya ini tewas. Negatif 3 tambah 3 berapa? 0. Jadi tinggal 4X. Kemudian 3X ditambah, ini tambah 5 tambah 3, 8. Maka di sini persamaan jadi 4X sama dengan 3 tambah 8. Nah, ini kita ke kiri kan, ruas kiri. Di kedua ruas dikurangi 3X. Sama-sama dikurang 3X ini. 4X kurang 3X menjadi X karena 1 ya. Ini 4X kurang 3, ini 3X tewas. Jadi X sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya 4X kurang 3 sama dengan 3X tambah 5 sama dengan 8. Kalau mau cepatnya tinggal dikurang aja. Di sini tadi 4X dikurang 3 sama dengan 3X tambah 5. Tinggal pindah-pindahkan aja. Ini dipindahkan ke sini. Kalau seberang jadi kurang kan? Jadi 4X dikurang 3X sama dengan, di sini 5-nya tetap, ini pindahkan ke sini. Negatif dipindahkan ke kanan, tinggal tambah jadi positif. Jadi di sini 4 kurang 3, jadi tinggal X. 5 tambah 3 tinggal 8. Tergantung kalian bagaimana cara penyelesaian. Tinggal mau pakai cara yang di kiri atau pakai yang cara di kanan. Seberang jembatan, jembatannya sama dengan, kalau misalnya dia di kanan, kalau kita seberangkan ke sini jadi positif. Ini positif, kita seberangkan ke kiri jadi negatif. Seperti itu. Jadi ini himpunan penyelesaiannya 8. Kemudian berikutnya, tunggu dulu, ada yang mau join nggak? Metode grafik. Nah, di sini penyelesaian dengan metode grafik bisa kita gambarkan dengan kedua persamaan linear di koordinat kartesius. Dengan catatan kalau kedua garis berpotongan, maka A di A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. Artinya garis ke-1 dan garis kedua. Kedua garis sejajar, jika kedua garis sejajar, maka sistem persamaannya linier, artinya tidak mempunyai penyelesaiannya. Ciri-cirinya A1 per A2 ini akan sama dengan, kalau di sini garis berpotongan berarti A1 tidak sama dengan ya di sini. Kalau sejajar, artinya dia A1 sama dengan B1. A1 per A2 sama dengan B1 per B2, tetapi tidak sama dengan C1 per C2. Nah, garis ini berhimpit. Jika kedua garis berhimpit, maka sistem persamaan linearnya mempunyai tidak terhingga banyaknya. Artinya A1 per A2 sama dengan, namanya kita berhimpit. Jadi tidak mempunyai penyelesaian. Artinya tak terhingga penyelesaian sampai ke ininya ini ya. C. Contohnya di sini ada tidak? Oh, tidak langsung ke eliminasi, tapi di sini saya contohkan misalkan sistem persamaan linear dua variabel memiliki sumbu-sumbu koordinat misalkan negatif 0, negatif 8,0 misalnya nanti mempunyai titik-titik koordinat negatif 8,0. Kemudian ini dua variabel ya. Kemudian 0,6, kemudian 0, ini 0,6, kemudian koordinatnya berapa lagi saya contohkan, negatif 2,0, misalkan negatif 2,0. Nah, ini akan kita gambar di koordinat kartesius, misalnya kita gambar sini. Tadi yang pertama berapa? Negatif 0,8, misalnya garisnya negatif 8,0 ya. Misalkan di sini 0, berarti negatif 1, negatif 2, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, di sini misalnya negatif 8. Misalnya ini negatif 8, karena ini nggak pakai skala ya. Ini titik negatif 0,8 di sini. Kemudian 0,6. Kalau 0,6 berarti positif kan ini 6-nya. Berarti ini 1. 0 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 6-nya di sini. 6. Berarti ini 0,6. Di sini 0,6. Ini 0,
negatif 8,0. Di sini negatif 8,0. Yang terakhir tadi saya contohkan negatif 2,0. Negatif berarti yang sini sumbernya negatif. Negatif 2,0. Jadi perpotongan ini kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini namanya berpotongan garisnya. Jadi seperti ini. Ini nggak mau di ini ya. Jadi ini seperti ini inilah yang berpotongan ini. Berarti dia berpotongan di sini, satu lagi seperti itu contohnya. Nanti kalau memang benar-benar sekarangnya akan terlihat ini nanti garisnya berpotongan di mana. Misalnya nanti di sini negatif berapa, koma berapa. Misalnya perpotongannya di situ ya. Nanti kalau memang skalanya benar, jadi seperti itu. Itu saya contohkan. Nah, kita penyelesaian persamaan itu dengan metode apa sih? Yang pertama kita eliminasi. Ingat, eliminasi itu menghilangkan atau menghilangkan salah satu variabel. Jadi menghilangkan salah satu variabel. Ingat kan istilah misalnya di Indonesian Idol misalnya, dia tereliminasi, artinya tersingkirkan. Ya, kita hilangkan, tersingkirkan dari kompetisi misalnya situ. Contoh, ditentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. 3x ditambah 2y sama dengan 19. Ini persamaan satu. Persamaan kedua, 2x kurang y sama dengan 8. Ini dua variabel ya, karena variabelnya x berarti dua variabel. Nah, ini pertama kita harus eliminasi dulu. Eliminasi yang mana? Kalau di sini kita y-nya kita eliminasi dengan cara ini dikalikan 1, ini dikalikan 2. Maka hasilnya dikalikan 1, berarti ini tetap 3x tambah 2y sama dengan 19, tetap seperti semula. Nah, yang ini, baris yang ini dikali 2. Makanya di sini 2 kali 2 jadi 4x. Negatif y dikali 2 jadi 2y. 8 kali 2, 16. Nah, yang ini yang kita tewaskan. Kan ditambah negatif, ditambah positif 2, ini tewas. Sehingga yang ini 3 tambah 4 jadi 7. Kemudian 19 tambah 16, 35. Maka 35 per 7 hasilnya 5. X sudah kita dapat. X sama dengan 5. Kita masukkan lagi. Kita substitusi. Kita udah tahu nih variabel X 5. Maka kita masukkan ke dalam persamaan. Terserah mau kita masukkan ke persamaan yang ini atau yang ini. Kita cari yang ini. Karena ini kecil perkaliannya. Jadi pilih 2x kurang y sama dengan 8. X-nya kan sama dengan 5. Makanya dimasukkan 5. Jadi 2 kali 5, 10 dikurang Y sama dengan 8. Y sama dengan, Y-nya kita misalkan kita taruh sini. Kalau Y ditaruh di kanan kan sama dengan positif. Misalnya sini. 10 dikurang 8, ini jadi kita balik ya. Ini sama dengan Y. Cuman supaya penulisannya bagus, berarti Y sama dengan 10,8. Sama aja kan sama ini. Ini kita pindah ke kanan. 8-nya kita pindah ke kiri, kan jadi negatif, jadi tanda kurang kan? Maka Y sama dengan 2. Sehingga himpunan pertidaksamaan tersebut menghasilkan 5,2. Seperti itu. Jadi kita eliminasi dulu, kita singkirkan dulu salah satu variabel, baru kita substitusi, artinya kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui variabelnya. Ada juga dengan cara metode determinasi. Nah, determinasi ini dengan matriks ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3x ditambah 2y sama seperti tadi ya persamaannya. Tapi kali ini kita menggunakan metode determinasi. Nah, kita buat ini determinasinya 3, 2. Artinya baris ini dulu. Baris yang ini dulu. 3, 2 itu dari ini 3, 2. Yang punya variabel dulu. 2 sama negatif 1. Ini kan Y kan negatif 1, nggak diinin. Jadi ini kita silangkan, kalikan silang. Makanya 3 kali negatif 1 dikurang 2 kali 2. Sama dengan negatif 3 dikurang negatif 4, hasilnya negatif 7. Ini untuk yang determinasi metrik perkalian 1. Kemudian matriks yang kedua, yang ini. Sumbu Y dengan hasilnya. Nih, 2Y, 19, 8 sama 2Y, 2 negatif 1. Jadi ini, kita kalikan silang, sama caranya sama juga. Berarti ini DX ya, untuk menjadi DX, berarti Y-nya yang kita iniin sama D-nya. Kalau kita mencari X-nya, berarti Y-nya.
ininya, jumlah Y-nya ini. Berarti di sini 19, negatif 19 dikurang 8 kali 2, 16, jadi negatif 35. Kalian nanti kalau ujian tolong perhatikan ini. Negatif 19 kurang negatif ini suka mata kita liar. Kadang-kadang, oh ini negatif 19, kita kurangin nggak jadi negatif 35. Kadang-kadang menjadi, oh mungkin ini 3, negatif 3 nih. Nah seperti itu. Jadi 3 sama 35 nanti kalau kita lagi ujian, mana waktunya ini, waktunya terbatas ya kan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, maksudnya teliti kita mengerjakan soal. Kemudian DY-nya, berarti kalau Y-nya diketahui kita menggunakan yang variabel X-nya di sini sama yang ini. Ada 3, 2, 19, 8 sama dikali silang. 3 kali 8 24, 2 kali 19 38, tinggal kurangkan aja. Ini kurang jadi negatif 14. Ini hasilnya. Sehingga dengan demikian X-nya itu yang pertama DX per D, yaitu negatif 35. Ini DX-nya yang ini kan. Ini DX negatif 35 dibagi D-nya 7. Ini 7 yang ini tadi. Yang ini. Sama dengan 5. Kemudian Y-nya DJ per D, negatif 14 per negatif 7, hasilnya 2. Negatif 14 per negatif 7, hasilnya 2. Sama 5,2. X ininya persamaannya, himpunan persamaan. HP-nya, himpunan persamaannya 5,2. Sama dengan yang ini tadi. Tinggal cara kamu mana yang lebih mudah. Cara yang dengan eliminasi, substitusi, atau determinasi. Seperti itu ya, tinggal pilih cara, banyak cara jalan menuju Roma. Kamu mau yang susah, misalnya jalan tikus, ini ya, kalau mau jalan tol, ada seperti itu. Yang berikutnya kita akan masuki sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini variabelnya udah 3, ada X, Y, Z. Terserah ini misalnya variabelnya mau kamu buat nama kamu, dibalik A, B, C juga nggak apa-apa, yang penting dia 3 variabel. Masalah ini kan ketentuan ini ya soalnya ya. Yang pertama ada persamaan yang satu, X tambah Y kurang Z itu sama dengan 24. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, ini masih 3 variabel ya. 2X kurang Y tambah 2Z sama dengan 4. Ini persamaan kedua. Persamaan ketiga, X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan 36. Nah, pertama kita eliminasi dulu. Kita singkirkan dulu si Y. Kita buat hilang dia, 0. Kita eliminasi. Caranya bagaimana? Yang mana yang bisa kita buat 0 dari 3 persamaan ini? Berarti kita lihat nih, oh ini bisa dieliminasi nih. Berarti persamaan 1 dan persamaan 2 dulu kita kerjakan. 3X tambah ini kita jumlahkan di sini. Mana yang tewas? Nih, Y-nya tewas. Kita tembak, ceder, mati dia. Tinggal 2 ya. Jadi X ditambah 2, X jadi 3X. Negatif Z ditambah 2Z, tinggal Z. 24 ditambah, ini ditambah ya. 4, 28. Jadi ini persamaan 4. 3X tambah 2Z sama dengan 28. Ini persamaan 4. Kemudian kita eliminasi dulu persamaan 2 dan 3. Nah, ini persamaan 2 dan 3, kalau kita eliminasi, mana yang mau kita hilangkan? Nah, Y-nya juga ya, Y-nya. Berarti supaya hilang Y-nya ini mana? Yang ini dikali 2. Contohnya ini di sini. 2X kurang Y. Nah, supaya ini mati, kita tewas mati. Supaya hilang dia, ini kita kali 2. Makanya kali 2 di sini. Berarti kalikan 2, 4X. Di sini 4X dikurang 2Y. Sini kan masih Y. Di sini sudah kali 2Y tambah 4Z sama dengan 8. Kemudian ini sudah sama. Jadi kalau kita jumlahkan, ini tewas, X-nya habis, Y-nya habis. Kalau jumlah ini jadi 4X, 4 tambah X jadi 5X. 4Z dikurang, ditambah negatif 3Z, ini jadi Z sama dengan 44. Ini persamaan 5. Nah, sudah dapat, ini sudah sama nih variabel yang tinggal 2 variabel. Ini persamaan 2 variabel kan jadinya. Kita eliminasi yang Z. Ini yang persamaan ini kan ini. Nah, 3X tambah Z sama dengan 28, ditambah 5X tambah Z sama dengan 44. Supaya tereliminasi, supaya hilang Z-nya apa? Kita apa ini nih? Kita kurangkan.
Kalau ditambah nanti nggak ini jadi 2Z jadinya. Sehingga kita kurangkan. Kalau yang di sini tadi kan tambah-tambah. Supaya apa? Supaya Y-nya ini tereliminasi, tersingkirkan. Ini juga supaya tersingkirkan, supaya hilang Z-nya, supaya 0 Z-nya, makanya ini pakai negatif. Nah, kalau ini negatif berarti negatif 3 dikurang 5, berarti negatif 2X. 28 dikurang 44, negatif 16. Negatif sama negatif tewas AB. Sehingga X sama dengan, ini masih misalnya belum ini, 2X sama dengan 16. Berarti X sama dengan 8. Nah, panjang ceritanya kalau 3 variabel. Sampai sini jelas? Makanya sini X-nya. Nah, ini baru dapat X-nya. Kita belum cari Y dan Z-nya. Kita baru dapat X-nya ya. Nanti kita substitusikan persamaan itu. X kita dapat 8 tadi, kita masukkan persamaannya di sini. Kita mau terserah mau ambil persamaan yang mana tadi kan. Bisa persamaan 4, bisa persamaan 5. Nah, kita misal pilih persamaan 4. 3X tambah Z sama dengan 28. Berarti X-nya sudah tahu kita sama dengan 8. Tinggal masukkan X itu 8. Berarti 3 kali 8, 24. Ditambah Z sama dengan 28. Nah, Z sama dengan 28, ini positif. Kalau pindah nyebrang jembatan sama dengan, dia jadi negatif di sini. Kalau misalnya ini negatif, nyebrang ke jembatan sama dengan, jadi positif. Maka Z-nya 4. Kita sudah keep X8, Z4, maka kita cari nilai Y. Nilai Y ini tinggal kita substitusi ke persamaan 1. X tambah Y kurang Z sama dengan 24. X-nya kita tahu 8. Y-nya kita nggak tahu. Z-nya 4 sama negatif 4 kan Z-nya. Ini dikurang Z kan 28. Y sama dengan, maka Y sama dengan 24. Ini tadi positif. Pindah ke seberang sama dengan. Berarti jadi negatif. Negatif 8. Y-nya negatif. Nyebrang ke sama dengan. Jadi positif 4. Sehingga kita jumlahkan Y sama dengan 20. Sampai situ ada pertanyaan 28 ya. 24, 28 ini bukan 20 kan nih. 20 ini dikurang kan? Jadi 28 Y-nya. Sehingga di sini persamaan himpunan penyelesaiannya X, Y, Z berarti 8, Y-nya 20, Z-nya 4. Jadi ini dia hasilnya. Sampai sini ada pertanyaan? Coba saya iniin. Ibu mau tanya, Bu? Silakan. Ya, biasanya berarti tuh biasanya yang kata himpunan penyelesaian di soal tuh bisa disebut HP ya, Bu ya? Iya, bisa disebut HP. Singkatan HP itu himpunan penyelesaian gitu. Ya. Ada lagi? Sampai sini jelas yang mana eliminasi dulu baru di substitusi. Kalau tidak ada, kita lanjut. Di sini mana ada yang kurang jelas? Nggak apa-apa ditanya, mumpung masih ada waktunya. Bu, bisa lihat slide 6, slide 6. Slide 6 itu yang mana? Coba lihat metode eliminasi ya ini, Bu. Ini metode eliminasi. Nah, ini. Itu kenapa yang kecil yang harus kita cari tuh? Yang kecil itu kan memudahkan. Kalau kamu mau yang ini juga nggak apa-apa. Kalau kamu mau yang susah. Ya berarti nggak jadi masalah dong kalau misalkan kita cari yang depan atau yang belakang gitu. Maksud cari yang depan yang terserah kita apa gimana? Ya, cari yang depan yang belakang maksudnya gimana? Yang di mana? Tadi kan kata Ibu kan ini contohnya. Kita ngambil yang gampang aja, yang langsung jadi kan kata Ibu kan kayak gitu. Nah, kalau kita ngambil yang depannya yang ini yang 3X yang kita mau eliminasi nih ya. Oh, 3X plus 2Y itu nggak jadi masalah. Perkaliannya nggak jadi masalah, tapi kan kita mau menghilangkan. Ini faktor perkaliannya berapa supaya hilang? 3 sama 2. Bisa kali 6 ya. Kan? Berarti nanti ini dikali bisa. Ini kali 2, yang ini dikali 3. Kan lebih ribet perkaliannya. Ya. Jadi di sini jadi 6X
dikurang, ini kali 2 kan, 4Y ditambah 4Y dikali 2, 19, 38. Nah, hitung-hitungannya lebih susah nanti. Ini kali 3, berarti 6X, ini dikurang 3Y, sama dengan 3 kali 8, 24. Ini kita kurangkan. Kan mau kita eliminasi nih, tewas nih. Tinggallah Y sama dengan, ini 2, ini 1, jadi 62. Nah, hitungannya jadi ribet nanti. 4Y min 3Y bukannya 7 ya, Bu? Oh Iya, iya, maksud saya kan oh nanti iya, min pasti 7, hasilnya makanya beda. salah. Nah, makanya hasilnya sama. Ini makanya salah tadi karena ini negatif, positif 7 ya, positif. Jadi 7Y per 62 tetap aja samanya 5 kan? Nantinya. 7 kali 5, 3 ini ya. Oh, ini dikurang, bukan ditambah saya, sorry. Ini 7Y, ini kan 4Y dikurang, kurang negatif. Kurang sama kurang kan jadi tambah 7 ya, 7Y. Nah, ini 2, 1, 12. Ini, iya kan? Ini 38 ya, benar ya? Coba 19 Iya. kali 2. Iya, betul, Pak. Iya, Bu, 38. Kalau 8 kali 3? 24. 24, benar kan? Ini dikurang. Iya kan? Dikurang 4 kurang ini 14. Iya. 14 per 7, 2. Y-nya sama dengan 2 kan? Sama kan? Y sama dengan 2. Cuman kan lebih ribet perkaliannya. Lebih gampang mana kamu ngalikan yang ini cuman kali 2 dengan yang ini caranya. Kan Y-nya kita cari Y dulu kan di sini. Y sama dengan 2. Ini dapat Y-nya 2 kan? X-nya yang 5. Kalau udah dapat Y2, tinggal kita masukkan. Kamu mau masukkan yang ke persamaan yang ini atau yang ini? Sama aja kamu misalnya 3X 2X ya, 2X kurang Y sama dengan 8 ini ya. 2X dikurang Y-nya 2 sama dengan 8. Berarti 2X sama dengan 8 ditambah 2. X sama dengan 10 per 2. Sama dengan berapa? 5. X-nya sama dengan 5. Kamu masukkan persamaan ini, substitusi ke sini. Sama aja, misalnya 3X tambah 2Y sama dengan 19. 3X, masukkan 2Y-nya. 2 kali 2 sama dengan 19. Berarti di sini 3X sama dengan 4. 19 kurang 4 berapa? 15. X berarti sama dengan 15 per 5. Iya kan? 15 per 3 sama dengan 5. X sama dengan 5 juga. Paham? Jadi tinggal kita mau ada cara gampang, ngapain yang susah. Kan seperti itu. Bisa tinggal, makanya sekarang konsepnya kamu paham. Jadi tinggal eliminasi, substitusi. Kenapa kita cari yang terkecil? Supaya mudah menghitungnya. Begitu. Oke? Ada lagi? Bu, yang itu apa namanya, yang 3 variabel itu kalau misalnya yang terkecil yang Mana 3 variabel? Nah, ini yang persamaan kedua dan ketiga, yang berarti yang dihitung pertama yang persamaan kedua dan ketiga. Yang terkecil persamaan kedua dan ketiga. Ini persamaan kedua dan ketiga. Yang kita eliminasi, ini kan Y-nya kan? Terserah mau, kalau misalnya kamu mengeliminasi Y, semua seragam kan Y. Jangan kamu, misalkan yang di sini eliminasi X, kamu yang di sini eliminasi Y, nggak selesai nanti. Ya, kalau misalnya ini kita persamaan 1, 2, kita eliminasi Y, berarti persamaan berikutnya juga kita eliminasi Y, supaya dapat X-nya, atau Y-nya, atau Z-nya nanti seperti itu. Oke? Kalau kita mau hilangkan Z dulu, bisa. Kita eliminasi Z-nya dulu. Bagaimana? Yang Z-nya, misalnya persamaan 1, 2, kita hilangkan Z-nya, berarti ini dikali 2, yang ini kali 1, iya kan? Berarti, contoh, ini kali 2, berarti di sini jadi 2X tambah Y sama kurang 2Z. Ya, sama dengan 24 kali 2, 48. Yang bawah tetap aja 2X kurang Y. Ini 2Y ya, karena ini kali 2 ya tadi. Ini dikali 2 yang atas.
Yang bawah tetap 2Z. Sama dengan 4. Nah, Z-nya supaya tewas, kita eliminasi, berarti ini ditambah. Supaya ini tewas. Dikurang ya. Kalau salah, bukan ditambah. Kalau ditambah makin jadi ini dia negatif 4. Jadi dikurang. Nah, dikurang. Ingat, dikurang. Jadi kalau dikurang ini tewas. Habis Z-nya. Nah, ini 2X dikurang 2X. Ini 0 juga kan. Maka di sini tinggal 2Y dikurang Y. Dikurang berarti tambah ya jadinya. Berarti jadi 3Y sama dengan 40. 52. 44. Nah, 44. Berarti di sini Y sama dengan 44 per. Pasti ada yang salah ini. Tunggu dulu. Kita kali 2. Kali 2, 2X. Dikali 2, 2Y. Ditambah 2Y. Dikurang 2Z. Ini 48 ya, benar ya? Kemudian ini tetap 2X. Nah, kalau begini, kalau dikurang, sama ini. Gimana ini jadinya? Ini 2. Ini positif ya? Sorry, tadi salah. Ya, positif ya. Saya salah jumlahin, makanya ada yang salah. Jadi kita harus teliti ini. Positif, berarti ini dijumlah, bukan dikurang. Supaya tewas Z-nya. Kita kan mau eliminasi Z. Nah, di sini kita bisa ada 2 yang kita eliminasi. Bisa X, bisa Z. Kalau yang kita eliminasi Z, berarti ini ditambah. Tapi kalau kita mau mengeliminasi... Kalau yang bagian bawah itu bukan 2. Hah? Bagian bawah mana? Coba saya ini. Saya hapus nih. Kita dulu ya. Ini 2X dikurang Y ditambah 2Z. Iya kan? Seperti ini kan? Sama dengan 4. Nah, kita tadi ingin mengeliminasi si Z. Si Z yang mau kita eliminasi, bukan Y. Ini ada 2 pilihan. Kita mau mengeliminasi si Z karena ini sama-sama. Tergantung nanti kita di sininya. Kalau kita mengeliminasi si Z, berarti ini ditambah. Kalau kita ingin mengeliminasi si Y, berarti ini dikurang. Contohnya misalnya ini. Kalau kita eliminasi Z, supaya Z-nya 0, tewas gitu kan. Berarti sini 4X ditambah Y sama dengan 52. Nah, sini ya. Ini kalau persamaan yang kita eliminasi Z. Kalau kita mengeliminasi Y, X, berarti 2X tambah 2Y dikurang 2Z. 2Z sama dengan 48 di 2X kurang Y tambah 2Z sama dengan 4. Nah, kalau kita ingin mengeliminasi X, berarti kita kurangkan. Berarti ini tewas. 2 kurang 2 habis. Sekarang yang ini, negatif 2 dikurang negatif 1. Berarti sini tadi 3Y. Ini positif ya? Positif? Positif atau negatif tadi sini? Negatif 4 negatif ya jadinya. Positif tadi, Bu. Hah? Negatif 2 dikurang negatif 4. Kamu utang 2, diutangin lagi 2. Jadi utang 4 kan jadinya. Negatif 4Z sama dengan dikurang jadi 44 di sini. Tinggal ini persamaan. Ini contoh kalau mana yang kita ambil. Nah, ini kan udah ada persamaannya XY. Berarti kita sesuaikan mana XY lagi. Gitu. Oke, jangan kamu samain yang persamaan ini. Ini Y sama Z. Jadi harus sama-sama. Kalau ini kamu eliminasi Z, berikutnya kamu persamaan yang ini, kamu eliminasi Z juga. Jangan kamu eliminasi yang ini. Contoh, misalnya ini kamu eliminasi X, ini Z. Nanti nggak ketemu. Tetap aja variabelnya di sini XY, di sini YZ. Ketemu nanti. Gitu. Paham? Mumpung di sini. Apa kita maju lagi? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, Ya. kita... Sudah? Ya? Bu, itu Bu. Yang slide 8, Bu. Slide 8 itu yang mana? Langsung ini aja. Bawah ya ini. Ini 6, ini 7. Ini? Iya, yang sama dengan 8, Bu. Ini?
Jawabannya X sama dengan 8, Bu. Ya, ini X sama dengan 8. Iya, Bu. Ya. Jawabannya ya, yang Y itu bukan 28, Bu, 20. Oh, 20. Oke, ya. Saya tadi gini, oh iya, ya benar. Ini kan tambah ya. Iya benar 20, sorry. Udah benar dia. Saya yang lagi error. Maklum ya. Belum makan. Alasan. Memang benar, belum makan malam. Oke, kalau tidak kita masuk ke tidak persamaan. Pertidaksamaan linear satu variabel itu pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel. Ini di sini kalau tadi sama dengan, di sini pertidaksama dengan artinya tidak sama dengan. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Contohnya sini 5x lebih besar dari 30. Berarti himpunan penyesuaiannya berapa kalau di sini? 5x lebih kecil dari 30. Berarti x lebih kecil dari 5. Berarti himpunan persamaannya harus, karena nggak ada sama dengan di sini, bisa 1, 0, 1, 2, 3, 4. Di situ ya, karena X-nya itu lebih 5 apa 6? Sorry, bukan 6, 7, 8, 9, 10 ya, sorry. Karena X-nya lebih besar. Himpunan penyesuaiannya di sini bisa, karena di sini lebih besar kan, berarti mulai dari 6. Sini tidak ada sama dengan, kalau ada sama dengannya bisa mulai dari 5. Berarti ini 6, 7, 8, dan seterusnya. Karena di sini nggak ada dibatasi sampai berapa ininya. Kemudian yang berikutnya, 7P ditambah 10 kurang dari, atau sama dengan, kurang dari sama, lebih kecil atau sama dengan dari 15. Berarti di sini kita selesaikan 7P ditambah 10 kurang dari atau sama dengan 15. Ingat, kalau nyebrang dia, 10 kita seberangkan ke kanan jadi negatif. Berarti sini tetap tandanya 15, karena 10-nya nyebrang jadi dikurang 10. 7P-nya tetap. Berarti di sini P sama lebih kecil atau sama dengan 5. Ini masih 7P, jadi P sama dengan lebih kecil atau sama dengan 5/7. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Yang lebih kecil atau sama dengan 5/7. Bisa setengah, bisa 0, ya kan? Nah, ini banyak. Itu contoh pertidaksamaan tadi. Kalau sama dengan kan langsung sama dengan. Ini ada tanda lebih kecilnya, ada tanda lebih besarnya. Nah, di soal yang perlu kalian teliti itu tanda-tanda ininya. Sama dengan, lebih, ada tidak sama dengannya, ada atau hanya lebih kecilnya, seperti itu. Pertidaksamaan kuadrat bentuknya AX kuadrat tambah BC tambah C itu lebih besar daripada 0. Nah, ini bentuk-bentuknya. Ini bisa kita uraikan dulu zaman SMA. Ini seperti ini ya, AX ini persamaannya. Kalau bisa lebih besar dari sama dengan 0 atau lebih kecil dari sama dengan 0, lebih besar dari 0, lebih kecil sama 0, di mana A, B, C elemen real, bilangan real. Di mana A tidak sama dengan 0. Di sini ini syarat-syaratnya. Contoh, himpunan penyelesaian dari 2X kurang 4 lebih kecil dari 8 dikurang X. Untuk X elemen bilangan asli adalah, nah jawabannya langsung kita selesaikan. 2X kurang 4 lebih kecil dari 8. Nah, ini yang nyebrang, yang kita samakan dulu. Yang X kita geser ke kiri, berarti X-nya kalau udah nyebrang jembatan ini positif, makanya X-nya positif. Kalau ini 8 tetap 8, ini kita seberangkan ke kanan, berarti tambah positif. Sehingga 2X tambah X, 3X. Lebih kecil daripada 12. X sama lebih kecil atau sama dengan 4. Ini ada sama dengan 4-nya ya, berarti 4 dihitung. Kalau tidak ada sama dengannya, 4-nya nggak usah hitung. Jadi himpunan dari 2X kurang 4 lebih kecil dari 8 kurang X adalah 1, 2, 3, 4. Karena ini ada kata-kata bilangan elemen bilangan asli, berarti tidak ada nolnya. Kalau bilangan bulat, baru ada 0, 1,